warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber Pelajaran Sekolah Jadi Mudah. Oke, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Kita sudah sampai halaman berapa ini? Coba halaman 70 ya. Nah, persebaran fauna Indonesia. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Ini bagian 1 sampai bagian keberapa ini? Wah, banyak ya, 23, 21 ini ya. Berarti ini adalah video bagian ke-22. Oke. Nah, playlistnya adalah IPS kelas 7, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke ya. Kita akan lanjutkan sekarang persebaran fauna Indonesia. Fauna ini kalau flora itu tumbuhan, kalau fauna ini adalah hewan. Hewan. Oh, huruf E-nya nggak keluar ya. Sudah, oh, ini keluar 2 kali malah. Hewan. Ya. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak. Ya, dibatasi oleh garis Wallace ya dan garis Weber. Ya, ada garis Wallace dan Weber, Willis dan Weber. Yaitu bagian barat, tengah dan timur. Ya, tengah ini sini. Jadi daerah Wallace ini termasuk Kalimantan ya, Sumatera, Jawa, Bali, Madura ini termasuk bagian barat. Ini barat. Nah, ini Sulawesi ya, kemudian Nusa Tenggara ini daerah tengah. Sini tengah ya. Dan timur bagian sini timur. Ya, di sini ada Maluku ya, ada Irian Jaya. Nah, di sini secara dulu masih zaman es, mungkinnya laut masih belum menggenangi semuanya. Jadi antar pulau-pulau ini berhubungan. Jadi hewan-hewan itu dari Jawa, Sumatera, Kalimantan ini bisa berjalan seperti daratan daerah sini. Ya, ini ada dataran Sunda. Ya. Nah, sekarang sudah jadi pulau-pulau dipisahkan oleh air. Nah, dulu binatang bisa bebas berjalan di sini, jadi binatang-binatangnya mirip. Nah, kalau yang tengah ini transisi, kalau ini beda, sudah. Nah, bagian timur ini lebih mirip ke Australia. Mungkin dulunya nyatu dengan Australia di sini. Ya, oke. Bukan mungkin ya, kita prediksikan seperti itu. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat tengah dinamakan garis Wallace, Willis. Sedangkan garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan timur dinamakan Weber. Ya. Oke, ada Wallace, ada Weber. Fauna bagian barat memiliki tipe seperti halnya fauna Asia. Jadi ini nyambung sama sana Sumatera Malaysia, pokoknya Asia Tenggara. Sini lebih enak kalau kita lihatkan di sini. Nah, ini. Nah, Asia Tenggara kan daerah sini kan. Daerah sini ini nyambung sama Malaysia, Vietnam, Thailand kan banyak gajah, banyak gitu ya. Binatang-binatang seperti itu. Kalau di sini tidak ada gajah di Papua. Di sini tidak ada, yang ada gajah itu adalah Jawa, Sumatera, Malaysia, Thailand, ya, negeri gajah putih. Ya. Ini termasuk wilayah ini Majapahit dulu daerah sini. Majapahit itu wilayahnya luas sekali, ya, sampai ada negeri gajah putih Thailand ini. Oke, kalau di sini ada Tumasik, nah, sekarang jadi apa ini? Jadi Singapura. Oke, kita tidak sedang membicarakan itu. Ya, sedangkan garis yang memisahkan fauna, ini sudah ya, sudah kita bahas. Fauna bagian barat memiliki ciri seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis atau Asiatik. Ya, daerah sini daerah Asiatik. Oh, daerah sini Asia itu sini ya. Jadi kalau kita keliru, ini daerah Asia. Ini adalah Asia. Dan kita tetap di sini ada Asia Tenggara Indonesia ya, Asia bagian Tenggara. Ya, oke. Kita
Kita masuk Asiatik berarti ya, karena mirip dengan bangsa Asia, apa hewan-hewan Asia yang lain. Fauna bagian timur memiliki ciri tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia. Jadi ini lebih ke Australia, ya. Kalau ini lebih ke Asia. Ya, gabungnya sama atas, ini kelompoknya sama bawah. Sehingga disebut tipe Australis atau Australik, ya, Australia. Terus di bawah itu ada dekatnya Australia itu adalah New Zealand. Nah, fauna di bagian tengah merupakan fauna peralihan, transisi di sini, transisi. Ada hewan-hewan yang unik, ya, endemik yang khas Indonesia. Ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri, tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna tipe ini disebut fauna endemis, ya, endemik, unik, ya. Unik itu hanya ada di situ, ya, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, dan fauna Indonesia Timur. Kalau ini lebih ke Asia, kalau di sini lebih ke Australia, ya, Asiatis, Australis, dibisikan oleh garis Wallace dan garis Weber. Gambar 1.7 pembagian wilayah persebaran fauna Indonesia. Garis Wallace membatasi sebaran fauna barat dan tengah, Weber membatasi wilayah sebaran fauna Indonesia tengah dan timur. Nah, sekarang Indonesia bagian barat dulu, termasuk Pak Ali tinggal di Surabaya. Nah, masuk di barat ya. Nah, fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ya, jadi ini adalah Sumatera, ini Jawa, di sini ada Bali, ya, di sini Kalimantan. Ya kan, kalian harusnya sudah tahu itu. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah. Mamalia sangat besar ya. Mamalia apa yang lebih besar dari gajah? Betul, paus. Paus itu mamalia. Macan, ada, tapi sayangnya macan atau harimau Jawa ini sudah punah. Ya, macan itu sama dengan harimau. Ya, harimau Jawa. Tapir, tapir, badak bercula satu, banyak ditemukan di sini, daerah sini, badak bercula satu. Kemudian ada banteng, banyak ditemukan di sini. Di daerah ujung kulon itu banteng. Kemudian bukan benten ya, banteng, jangan keliru. Ada kerbau, ya, ada rusa, ya, babi hutan, orangutan. Orangutan banyak ditemukan di Kalimantan. Di sini orangutan banyak ditemukan di Kalimantan, ya. Monyet, bekantan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil. Reptil itu binatang melata, ya, seperti ular, buaya. Wah, ini daerah rawa-rawa banyak ya. Tokek, kadal. Lah, kok ada tokek lagi? Di sini kan sudah ada. Biawak atau nyambik, ya, orang Surabaya bilangnya nyambik. Ya, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung dapat ditemui, diantaranya adalah burung hantu, ya. Kemudian ada burung gagak, jalak, yang terkenal Bali itu jalak ya, jalak Bali, ya, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Jadi burung-burung Asiatik itu warnanya enggak seindah burung-burung di Australis. Ya. Kalau di Australis seperti di Papua itu indah-indah, warnanya bagus, tapi nggak bisa berkicau. Yang bagus berkicaunya itu yang dari Asia, ya, burung kicau. Alfred Russel Wallace, ya, hidup tahun 1823 sampai 1913, merupakan penjelajah dan ahli ilmu alam, geografi, antropologi, dan biologi yang membagi fauna di Indonesia menjadi fauna yang berasal dari Asia bagian timur, ya, memiliki burung dan mamalia yang mirip dengan Australia, ya. Garis pemisah dikenal dengan garis Wallace. Ya, di sini ya.
Yang belum tahu tapir, bentuknya seperti ini. Tapir ada hitam putih seperti ini, terus ada kayak belalainya pendek ya. Tapir. Bekantan seperti monyet tapi hidungnya mancung ya, bekantan. Biawak, wah ini ada biawak masuk, biawak masuk minimarket ini besar sekali ya. Biasanya hidup di gorong-gorong biawak ini ya. Ya, bisa jalan-jalan, bisa menakuti orang ini ya. Kalau sebesar ini wah bahaya ya. Nah, ada bunglon, biawak atau nyambik ya. Kalau orang Jawa bilang nyambik. Bunglon ini kalau di Surabaya kebanyakan yang jenis ini, makanya Pak Ali pilih yang seperti ini, bunglon kampung atau bunglon lokal. Nah, seperti ini. Ya. Air tawar seperti pesut, ya, sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam. Jadi kayak lumba-lumba tapi hidup di ini ya, Sungai Mahakam. Jadi khas ini ya. Dapat ditemui di wilayah ini. Perhatikan gambar ini merupakan contoh fauna Indonesia Barat. Ini kan pesutnya. Terus ini ada yang dari buku, ada gajah ya. Gajah Asia ini beda dengan gajah Afrika bentuknya. Kalau gajah Asia telinganya kecil ya, karena suhunya cukup dingin. Kalau di Afrika telinganya lebih lebar karena suhunya panas. Telinga gajah ini berguna untuk pendinginan. Nah, ya heat exchanger biar nggak sumuk, biar nggak kepanasan. Harimau ini khas ya, Jawa, Sumatera. Wah, harimau Sumatera masih banyak berkeliaran sampai sekarang. Ya hati-hati yang rumahnya di Sumatera. Badak bercula satu ya, di sini di Taman Nasional kita ada ya, hampir punah jadi harus dilindungi. Banteng ya, ini juga khas Indonesia ya, binatang endemik, makanya karena khas itu dijadikan salah satu lambang di ini perisainya burung Garuda itu, sila keempat banteng. Terinspirasi dari ini ya. Nah, ini sumber-sumbernya bisa cari di sini. Sumber gambarnya. Fauna di Indonesia Tengah atau tipe peralihan ya, Sulawesi ya, itu. Wilayah fauna di Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Walaje ya. Jadi disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup Sulawesi, Maluku, Timor. Loh, Maluku masuk ya? Maluku. Nah, Maluku ini enggak masuk sebenarnya ya, Walace. Ya, sudah masuk Weber ini. Garis Weber. Kalau di gambar yang ini, loh, di sini juga enggak dimasukkan sebenarnya. Tapi di sini dimasukkan di tengah atau peralihan. Ya, jadi Sulawesi, Maluku, Timor dan Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitar pulau tersebut. Jadi kalau dari informasi di sini dimasukkan ternyata ya. Jadi gambarnya kurang pas kalau gitu ya. Seharusnya gambarnya di sini. Ya, beloknya ke sini kalau mau diikutkan ya. Tapi dua gambar yang sudah saya dapatkan itu dua-duanya tidak mengikutkan. Kita kan punya dua gambar ya. Ini tidak diikutkan. Di sini juga tidak diikutkan, tapi di sini diikutkan. Ya, ini perlu dipertanyakan ini ya. Serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, ya, gabungan antara babi dan rusa, ya. Jadi ada kayak tanduknya itu. Tapi sebenarnya bukan tanduk, itu gigi jari. Anoa ya, ikan duyung, kuskus, monyet hitam. Lah ini monyet hitam. Monyetnya warnanya hitam legam. Ya. Kuda, sapi, Nusa Tenggara ya, banyak kuda ya. Ada susu kuda liar dari sana. Ada monyet Sabah, beruang, tarsius. Ini monyet paling kecil ya. Primata paling kecil ini tarsius. Sebesar jempol tangan ini. Sapi, banteng, selain itu terdapat pula reptil, amfibia, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya adalah biawak, nyambik ya, komodo. Nah, ini yang khas ya, salah satu kebanggaan kita, dragon komodo, ya, buaya dan ular. Nah, di sini ini monyet hitam, bukan sekedar namanya ya, memang monyetnya hitam legam seperti ini.
Nah, ini adalah ikan duyung. Sebenarnya bukan ikan duyung itu ya. Duyung ini adalah mamalia. Ya, jadi kalau kita menyebut sebagai ikan duyung keliru, duyung gitu aja. Duyung. Ya, ini mamalia. Tarsius, nah, biar nggak ketutupan Pak Ali, Tarsius ini ya. Ini adalah primata ya, sejenis monyet paling kecil. Kecil sekali, hanya jempol tangan ini besarnya. Nah, Tarsius. Kemudian, ini kita lanjutkan. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini antaranya adalah maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakak tua nuri. Berikut ini contoh maleo dan enggak. Maleo ini telurnya besar sekali maleo ini. Wah, ini enggak ada ya. Kita coba akan browsing di sini. Burung maleo. Burung maleo. Nah, di sini. Kita lihat gambarnya. Ini khas, termasuk endemik maleo ini, ya. Telurnya besar sekali. Segini telurnya. Ya, jadi terus kalau bertelur itu ditanam, jadi orang nyari telurnya itu ditanam. Ya, ini khas Indonesia, ya harus kita lindungi, jangan sampai punah, ya karena kalau kita nggak bisa melindungi dan punah, waduh kerugian besar bagi dunia, bukan hanya Indonesia, ya. Ada anoa, ya kayak kerbau ya tapi kecil. Terus ada komodo, ya ini kebanggaan kita, dragon komodo. Ada kuskus, ya seperti slot gitu ya, kayak males gitu orangnya. Ada babi rusa, nah ini babi rusa. Jadi ini gigi serinya itu sampai menembus ke atas, ya menjadi seperti tanduknya rusa gitu. Itu gigi itu. Fauna Indonesia Timur sekarang. Fauna Indonesia bagian timur disebut tipe Australik. Ya, jadi ada Asiatik, Peralian, dan Australik. Tersebar di wilayah Papua, Halmahera, Kepulauan Aru. Ya, fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain adalah kanguru, ya, binatang-binatang berkantong intinya ya. Ya, beruang. Jadi ada lagi binatang berkantong selain kanguru. Ya. Terus ada walabi, landa irian atau nok dia, ada kuskus, ada pemanjat berkantung seperti oposum layang, lah ini berkantung ya, seperti kanguru punya kantong. Kanguru pohon, kanguru yang manjat pohon ya, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak temukan kera, tidak ada kera, tidak ada gajah di sana ya, di samping mamalia. Tersebut terdapat pula reptil seperti biawak. Biawak ada di mana-mana ya. Bisa berenang masalahnya dia. Ada buaya, ular, kadal, berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini, diantaranya burung cendrawasih ini yang sangat terkenal, bulunya sangat indah ya, dan enggak gambarnya di sebelah ini cendrawasih. Nuri, raja, udang, kasuari, dan namudur, jenis ikan air tawar yang ada relatif sedikit. Landa irian, ya, hati-hati ini tajam ini bulunya. Ada walabi, ada bagian yang putih-putih ini tajam. Ini dia si cantik cendrawasih ya. Terus ada burung nuri ya. Pak Ali tadi saya sampaikan kalau burung-burung di Australia ya, ini bulunya indah, tapi kicaunya enggak ya, bulu-bulunya indah. Aktivitas kelompok. Setelah kamu memahami sebaran fauna yang ada di Indonesia, coba identifikasi jenis fauna yang kamu temukan di daerah sekitarmu. Ya, kebetulan Pak Ali ini tinggal di Surabaya. Ya, Surabaya. Ya, di Surabaya ini jenis fauna yang banyak. Surabaya ini daerah rawa, ya, daerah rawa. Jadi jenis faunanya asli jelas buaya, namanya aja Surabaya ya. Tapi sudah nggak banyak di kampung, mungkin di pinggir-pinggir laut tidak ada buaya. Ya, terus ada komodo apa itu biawak. Ini Asiatik semua. Ya, Asiatik semua di Surabaya Asiatik. Ya, nah Indonesia Surabaya ini juga menjadi, karena ada hutan bakau, menjadi transit burung-burung yang bermigrasi dari Australia juga.
Nah, itu ciri-cirinya mungkin bisa ciri-ciri yang dari cuman paling nggak hafal burungnya. Ciri-ciri yang australik sebenarnya. Nah, terus Surabaya ini banyak burung hantu. Ya, ada ini termasuk asiatik. Burung hantu. Ya, ini asiatik. Nah, apalagi jenis ikan yang banyak karena di rawa ya, kepiting, tapi ini nggak khas ya. Yang khas Surabaya itu burung hantu ada ini kutilang ya, di depan rumahnya paling banyak sekali kutilang. Ya ini asiatik. Ada burung tekukur. Ya, burung tekukur ini kasih B itu ya, burung tekukur ini banyak juga liar di atas itu asiatik. Ya, di sekitar rumah Pak Ali itu ada burung ini juga sebenarnya, burung apa itu yang kicaunya indah itu, perkutut. Nah, perkutut. Kalau di kota burung malah aman, ya enggak banyak pemburu. Kalau di desa itu dengan berburu. Berdasarkan jenis fauna yang ada di daerah tempat tinggalmu, tentukan fauna yang termasuk dilindungi. Ya, yang dilindungi burung hantu. Ya, terus dilindungi lagi ini perkutut. Ini banyak diburu masanya ini. Burung perkutut. Kalau di Surabaya memang hanya di pinggir-pinggir saja yang banyak hewannya. Hampir seluruh Surabaya itu di Walet mungkin ya. Walet ada, Walet. Daerah pantai masanya. Ini tadi belum saya masukkan. Terus kemudian, nah ini aja kalau di Surabaya enggak banyak, ya. Oke, kalau buaya rasanya bukannya dilindungi ya malah dihindari, ya. Bagaimana sikapmu terhadap masyarakat? Mungkin dimasukkan aja kutilang ya. Kutilang ini banyak diburu, jadi kutilang yang ada ini dilindungi ya. Biar komplit ya. Mungkin saya masukkan aja kalau gitu, tekukur, burung kutilang, burung tekukur. Oke. Bagaimana sikapmu terhadap masyarakat yang memelihara fauna yang dilindungi? Kemukakan alasanmu. Jenis fauna burung hantu. Ini benar-benar dilindungi ya. Ada sertifikatnya memelihara burung hantu. Asal kelompok fauna asiatik. Alasan burung hantu ini adalah predator tikus, ya, burung hantu predator tikus. Jadi membantu petani memberantas hama tikus. Nah, kalau diburu sampai habis lah tikusnya merajalela nanti. Keanekaragaman flora dan fauna Indonesia tentunya perlu kita syukuri dengan menjaga dan melestarikannya. Ya. Jika tidak, maka flora dan fauna tersebut akan terancam punah. Nah, kalau sudah punah menyesal kita ya. Ada banyak yang sudah punah ini. Bangsa Indonesia tentu akan mengalami banyak kerugian karena flora dan fauna tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing di alam. Ya, yang banyak perusahaan hutan sekarang itu daerah Kalimantan itu harus benar-benar diperhatikan sama siapapun juga ya, termasuk pemerintah, masyarakat. Ya, di sana hutannya semakin lama semakin banyak yang ditebang ya, dijadikan perkebunan. Kalau kebunan kan hanya satu jenis tanaman, sawit saja, karet saja. Jadi kalau semua ditanami kelapa sawit misalnya, nah terus orang hutan makan apa kan gitu, nggak doyan sama kelapa sawit.
Nah, itu harus diatur ya. Bukannya tidak boleh, tapi harus diatur dan dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak sampai merusak alam. Tambang juga itu bisa merusak. Di samping itu manfaat bagi manusia akan hilang jika flora dan fauna tersebut punah, karena biodiversitas ya, keseimbangan ekosistem itu sangat kita butuhkan. Kalau ekosistem ini bergeser dan tidak seimbang, satu aja hewan yang berkurang, lebah gitu aja berkurang, waduh kita sudah nggak bisa konsumsi madu. Tanaman-tanaman penyerbukan tanaman juga akan terganggu. Akhirnya apa ya, kita jadi kekurangan makanan, bisa sampai kelaparan. Ya, kucing saja hilang, tikus merajalela atau burung hantu. Ya, jadi memang harus seimbang. Ya, oke. Itu akhir dari pertemuan kita kali ini. Kita akan nanti lanjut, kita sudah sampai halaman 75 berarti ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.